Halo teman-teman, selamat pagi dan kok selamat pagi. Jadi kalau di YouTube nggak ada selamat pagi, siang, sore ya. Jadi selamat bertemu lagi di channel YouTube Anak Agung Dwi Arsana. Hari ini lagi-lagi kita akan bongkar peralatan elektronik untuk memperbaikinya atau untuk melihat apa isi dari bagian dalam perangkat elektronik tersebut gitu ya. Nah, alat yang akan saya bongkar itu adalah sebuah timbangan digital. Jadi timbangan ini punya keluhan dia mati total. Kalau dinyalain itu dia nggak mau dan kondisinya memang agak sedikit berkarat sih gitu ya. Nanti kita akan lihat lebih detailnya. Tapi sebelumnya saya mau nunjukin dulu bahwa kita juga sedang mengerjakan project mekanik gitu ya. Jadi saya sedang mengerjakan juga mekanik rangka robot. Mungkin teman-teman yang mengerti tentang robot bakalan bilang, wah ini mau bikin hexapod ini. Iya, memang kita rencananya bakal bikin hexapod. Cuman hexapodnya, robot hexapodnya ini kita mau pasang di ogoh-ogoh nantinya gitu ya. Jadi ini akan disimulasikan gitu sebagai apa ya, tangan tambahan untuk ogoh-ogohnya. Beberapa bagian sudah di print dengan sangat bagus seperti ini ya. Jadi menggunakan 3D printer merek FL Sun. Jadi FL Sun ini cukup bagus printernya karena dia mencetak banyak sekali objek tapi tidak rewel, nggak ada masalah apa-apa gitu ya. Dari udah apa ya, udah hampir 6 tahun ya. 6 tahun, ngawur kali. 6 bulan gitu. Cuman yang bermasalah itu sering di bagian ini, bagian bearingnya. Dia suara jelek gitu ya, dan tiba-tiba bearingnya rontok. Ini kalian bisa lihat, ini harusnya ada bearing sih di tengah, tapi dia rontok seperti udah rusak. Dan kalian lihat hasil cetaknya pun menggunakan 3D printer FL Sun sangat cepat, dan karena ada pilihannya crazy ataupun normal gitu ya. Ini salah satu hasil cetaknya. Ini adalah casing power supply yang saya jual power supply-nya di dwiarsana.com. Ini 3D printernya kayak robot sih ya, ukurannya cukup ringkas. Oke, dan juga nanti saya akan buat video tentang bagaimana kita bisa bikin patung sedetail ini ya. Jadi pakai 3D printer yang lain. Dan kita akan lihat kondisi timbangan yang saya bilang tadi. Ini Dodo lagi perbaikin mesin transformer, no? Mesin mobil. Oke. Jadi teman-teman, ini dia timbangannya. Timbangannya cukup besar ya, karena dia kapasitasnya bisa sampai 150 kg. Jadi ini bukan timbangan berat badan biasa, tapi ini timbangan untuk barang gitu ya. Ada 2 unit, dan kedua unit ini rusaknya adalah mati total. Kita akan coba untuk nyalakan dulu. Jadi di sebelah sini ada saklar on off-nya ya. Jadi udah dinyalain tapi dia nggak bisa nyala. Satunya juga sama tipenya, ada di sini. Tidak nyala. Jadi kita coba untuk menggunakan power eksternal sini.
Oke. Power eksternal seperti ini. Dan dia charging. Ada indikator charging tapi dia tidak bisa menyala. Walaupun saklar on dinyalakan gitu ya. Mungkin saya harus tunggu beberapa menit untuk baterainya mengisi atau gimana, saya nggak tahu. Tapi saya akan pause videonya untuk menunggu dia mengisi beberapa menit gitu ya. Oke, mungkin ada sudah sekitar 5 menitan. Jadi kita coba nyalain lagi. Ternyata masih juga nggak bisa nyala. Maka dari itu saya akan bongkar unit kontrolnya yang ada di sini, dan saya akan lihat dan mengecek apa yang sebenarnya terjadi dengan timbangan digital ini ya. Saya akan bongkar dulu. Oke, seperti yang teman-teman lihat di sini, timbangan digital ini menggunakan baterai juga untuk menyalakan sistemnya. Jadi selain menggunakan listrik, ada juga baterai yang di-charge saat listrik digunakan gitu ya. Ini kotak ini adalah tempat baterainya. Padahal tadi kita sudah mengisi beberapa menit tapi tidak bisa menyala juga. Bahkan walaupun kita menggunakan listrik, kita nyalakan langsung, itu seharusnya menyala dia. Tapi di sini tidak menyala gitu ya. Itu kita belum tahu. Nah, pada saat kita mengecas terus saya ukur di tegangan baterainya sini ya, di kabel power baterainya. Di kabel power baterainya. Aduh, gak repot. Nop, aku perlu tanganmu. Nah, kau ulang, Nop. Jangan gitu. Jadi pada saat kesini nah. Sorry. Jadi pada saat diukur baterainya, dan ini ngai-ngai kali. Tegangan terukur adalah 2,25. Itu melalui resistor yang kecil ini ya, cukup besar sih. Jadi ini ada IC 7805 di mana outputnya, jadi sebelum resistor itu terukur 3,2, dan inputnya yang langsung mendapatkan tegangan dari trafo melalui rectifier itu 4,6, yang seharusnya di atas itu gitu ya. Nah, kenapa tegangan output dari 7805 yang seharusnya 5 volt atau setara dengan input saat ini, karena tegangan input kurang dari 5 volt itu menjadi 3,2, itu karena beban baterai yang mungkin terlalu kosong. Jadi baterainya benar-benar kosong banget gitu ya, sehingga dia nilai hambatannya sangat kecil, sehingga tegangannya drop jauh sampai 2,2. Itu alasan kenapa timbangan digital ini sampai nggak bisa nyala. Jadi kita akan tunggu. Ini IC-nya 7805 cukup panas ya, karena dia arusnya mungkin besar mengisi baterainya, dan resistornya pun juga panas. Saya akan tunggu sampai tegangannya naik di atas 3,3. Nanti kita akan nyalain lagi. Nah teman-teman, kita bisa juga mengetahui apakah rusak di bagian mainboardnya atau rusak di bagian power supply-nya, itu di timbangan digitalnya, dengan cara menyuntikkan tegangan menggunakan adaptor variabel yang tegangannya sesuai dengan tegangan baterainya. Jadi baterainya seolah-olah digantikan oleh adaptor variabel ini. Jadi adaptor variabelnya saya setel 4 volt sesuai dengan baterai yang digunakan, lalu kita suntikkan di jalur yang menuju ke baterainya, atau di setelah resistor besar gitu ya, resistor kalau nggak salah 2 watt gitu. Kita akan langsung aja coba suntikkan tegangan adaptornya.
Nah, power supply-nya sudah saya setel di tegangan 4 volt, 4,1 lah ya. Dan sekarang saya akan suntikkan tegangan ini langsung ke mainboardnya di bagian output atau di bagian setelah resistor. Ini masih belum nyala. Sekarang kita suntikkan tegangan 4 voltnya di bagian output ke baterai. Kalian bisa lihat di bagian power supply-nya, ampernya itu pada saat saya suntikkan sampai 3 ampere. Itu artinya baterainya benar-benar kosong ya. Dan sekarang saya akan coba untuk nyalakan. Oke, tunggu sebentar. Dan timbangannya pun bisa langsung menyala normal. Saya cabut, dia redup karena baterainya seketika langsung terisi ya. Dan saya matikan, dia normal. Tapi kalau dinyalakan lagi, dia udah nggak bisa karena baterainya udah langsung ngedrop gitu. Nah, jadi bagaimana, apa masalah yang sebenarnya terjadi di timbangan digital ini? Masalah yang sebenarnya terjadi adalah baterainya sudah ngedrop sehingga rangkaian charger atau rangkaian power supply aslinya itu tidak mampu menaikkan tegangan yang ada di baterai. Karena sistem kerjanya adalah dari trafo itu arusnya adalah AC, disearahkan menggunakan dioda bridge, barulah dia masuk ke baterai, baru dari baterai langsung ke rangkaian utama, tidak dari listrik ke rangkaian utama. Sehingga nunggu baterainya penuh dulu, ada tegangan, baru dia bisa menyalakan timbangan digitalnya. Nah, solusinya gimana? Solusinya cuma dengan mengganti baterai yang ngedrop ini atau mengganti baterai yang tidak bisa naik tegangannya ini dengan baterai yang baru. Itu aja sudah bisa menyelesaikan masalah timbangan digitalnya. Atau kalian mungkin males beli baterainya, cukup pakai listrik aja bisa. Kalian bisa membypass rangkaian chargernya langsung ke modul utamanya. Oke? Jadi adaptor variabel seperti ini itu sangat berguna bagi kita tukang servis. Kalian bisa pesan yang model lebih bagusan. Linknya ada di keterangan video ya. Jadi saya lakukan modifikasi dengan membypass tegangan output dari 7805 langsung ke mainboard. Jadi ini untuk langsung menyalakan mainboardnya dengan menggunakan listrik. Jadi dengan listrik kita sudah bisa langsung menyalakan timbangan digital tanpa harus menunggu baterainya penuh gitu ya. Kita akan coba. Jadi timbangannya udah normal tanpa harus nunggu baterainya penuh lagi. Jadi rangkaian charger baterainya tidak bisa mengisi. Sebenarnya bisa kita belikan baterainya, tapi karena cuma untuk diam di satu tempat, timbangannya kita colokin aja seperti ini. Jadi kerjanya harus dicolokin listrik kayak gini. Oke, sesimpel itu kita udah bisa bikin nyala timbangannya.